Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dapur Mas-Mas. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu ya bagi yang belum kenal. Ya langsung saja nih kemarin nih banyak yang tanya nih, Mas, tolong review dong pas gerobak yang buat jualan keliling. Nah kali ini nih ada kesempatan nih saya tadi udah pulang. Nih ya, langsung saja untuk gerobak nih ya. Bisa dekatin nih. Yang ini untuk gerobak nih kemarin saya buat nih sama kakak nih ya. Kalau untuk bahan-bahan nih kita pakai kayunya ini nih yang ukuran 3 meter ya. Per batangnya itu udah dihalusin lah sekalian sama tukang kayunya itu per batang untuk panjang 3 meter itu sekitar 6.500. Nah, itu habis sekitar 10 batang ya. Nah, ini untuk total bikinnya nih saya habis sekitar 700 itu untuk bahan-bahan. Nah, kalau kakak itu cukup beliin rokok ya. Nah, ini untuk kalau galvalumnya ini saya habis sekitar 4 meter nih ya. Galvalum ini kalau ada yang bikin kan diginiin deng 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 gitu ya. Itu karena dia nggak pakai lapisan nih. Nah, kalau saya buat biar rapi nih, saya lapisin triplek tuh. Untuk triplek saya pakai yang agak tebal ukuran 8 mili itu satu lembar itu kotak besar itu sekitar 70-an ribu. Untuk kaca saya pakai kaca 3 mili itu kata kakak saya karena dia tukang tuh udah cukup kuat, yang penting beli kacanya ini yang bagus ya. Nah ini banyak juga nih teman-teman nih yang nanya, Mas tipsnya dong, nih kan saya mau belajar nih jualan, gimana? Ya intinya nomor satu tuh pertama niat, jangan malu ya intinya, laku nggak laku yang penting berangkat itu pasti kita dapat rezeki lah. Nah kalau untuk tipsnya, kalau keliling nih ya, kalau untuk yang keliling nih, kalau saya kan kelilingnya kan pagi tuh, start tuh 6:30, itu kita ngejar SD itu, kalau pagi start nyari SD dulu yang mau berangkat itu jam 6:30 udah standby di SD, itu sampai jam 7 masuk. Setelah itu kita cari info lagi tuh, biasanya kalau dari SD itu TK tuh. TK biasanya berangkat jam 7, terus masuknya setengah 8. Jadi tips dari saya kalau pagi untuk paginya dari SD, nanti begitu SD masuk kita langsung meluncur ke TK. Nah, nanti kalau habis TK itu bebas, terserah teman-teman. Nanti pasti ke SD lagi aja banyak. Yang teman-teman kira-kira SD-nya itu muridnya banyak, itu kita kejar. Nah, cobain sehari, 2 hari, 3 hari, kira-kira omset kita udah menurun atau stabil. Kalau masih stabil, kita bertahan. Kalau udah menurun, baru kita nyari sekolahan lain dulu. Oh iya, jadi teman-teman ya, jadi kalau dari SD 1 ke SD 1-nya lagi, yang penting kita tahu jadwalnya tuh. Ini SDA tuh masuknya jam berapa, istirahatnya jam berapa, SDB masuknya jam berapa, nanti istirahat jam berapa. Itu kita harus tahu, biar kita nyampe sono itu kita masih dapat tempat juga. Itu murid-murid itu belum istirahat, jadi kita udah siap-siap nih. Nah, kalau saya kan emang nih kelilingnya tuh cuman pagi ya. Saya mentok itu nyampe jam istirahat SD, begitu masuk saya pulang. Karena sorenya tuh saya jualannya di pangkalan yang samping jalan raya itu ya, jalan raya Dieng. Nah, ini untuk teman-teman tips kedua nih. Nah, ini bungkus nih. Bungkus ini kemarin ya. Kemarin itu saya itu pas awal-awal pakai bungkus yang kayak gini nih, teman-teman nih. Bungkus yang kayak gini itu jatuhnya kok mahal. Kalau di SD kan beli ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Nah, kalau yang 5.000 ini kalau untuk kertas yang kayak gini itu pas tuh. Tapi kalau yang beli 2.000 pakai kayak gini, oh, jatuhnya nggak masuk nih. Nah, jadi saya akalin nih. Saya beli kertas yang itu, kertas nasi ya. Saya potong jadi 3. Kalau kertas nasi kan satu lembarnya itu ketemunya kan Rp100 ya. Jadi kalau bagi 3 nih ketemunya cuman 30 perak nih, Rp30. Jadi lebih efisien buat kita kalau yang buat beli 2.000 atau 3.000 ini masih muat. Nah, untuk teman-teman juga tips dari saya ini kalau untuk awal-awal bahwa jangan banyak-banyak dulu. Pokoknya yang penting kita jalan dulu, kita udah adaptasi ya. Cara kita ngejualin. Nah, kayak saya pun tuh, saya jualan kan udah lama ya. Nah, kemarin nih, ini senjata rahasia nih. Kemarin itu kan saya pakai ini ya, pas awal jualan keliling tuh saya pakai capitan yang kayak di gerobak. Yang saya mangkal tuh yang capitan itu kok susah. Pas istirahat tuh yang beli banyak,
saya ngejualin itu susah tuh, agak kerepotan. Nah, saya pikir-pikir, saya akalin nih, begitu saya pulang, nih ini yang buat ini nih, istri saya goreng itu, saya lihat kok, saya ada akal, saya potong, saya modif seperti ini. Emang awalnya istri dimarahin istri tuh, tapi ini sangat bantu sekali. Jadi kalau pakai ini nih, orang beli 2.000 tinggal serok, ini cepet banget buat ngejualinya. Jadi sangat membantu. Oh ya teman-teman nih, ini tips selanjutnya ya. Usahakan kita tuh kalau mau jualan, pagi itu pakaiannya yang rapi, terus kita jangan lupa bawa lap nih, kalau ini kanebo ya, biar kaca selalu bening. Kita beli kanebo yang khusus buat kaca. Terus jangan lupa juga bawa lap yang bersih. Jadi kita kan kadang kan habis namanya jualan, kita habis duduk dulu, ada orang beli, usahakan kita dilap dulu tangannya, baru ngejualin. Itu pasti jadi nilai plus. Ya, untuk video kali ini kayaknya segitu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau request tips-tips selanjutnya, nanti tulis di kolom komentar. Ya intinya buat teman-teman semua yang mau memulai usaha, intinya pertama mulai dulu. Jangan, wah saya pengen, tapi nggak dilakukan. Pokoknya jalani dulu, pasti nanti jalannya itu ketemu sendiri. Enaknya gimana, baiknya seperti apa itu pasti nanti ketemu. Ya, cukup sekian dulu video dari saya. Support terus video saya ya, teman-teman ya. Pokoknya intinya yang mau mulai usaha, mulailah dulu, tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.